あいうえお菓子したかきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴーゾラップでいこう Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan ohayo gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Selamat datang di Nihongo no Kurasu. Minasan, pernah dengar orang Jepang kalau manggil seseorang biasanya dengan akhiran sang atau cang atau kun. Misalnya Minasan. minasan. Benar kan? Ada juga misalnya mikuku atau juga dengan cang, misalnya sincang, ya. Sincang. Nah, yang kita Loh, sering Shinchan kan dengar. namanya kan? Iya, enggak. Oh, bukan. Bukan Oh, itu bukan namanya. namanya ya? Bukan namanya. Nah, akhiran-akhiran itu dipakai oleh orang Jepang untuk memanggil seseorang itu penuh arti, makna dan fungsinya beda-beda loh. Nah, oleh karena itu di video kali ini kita akan coba bahas ya Kita mengenai coba bahas semuanya. akhiran-akhiran yang ada di Jepang. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa, siapin alat tulis dan kertas teman-teman. Nihongo no Kurasu Hajimarimashou. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah sang. おはようよよすねひろたかさん樺倉さん二藤さんこの書類の作成日って Sang ini adalah panggilan umum untuk seluruh usia yang pertama kali kita kenal, atau dalam bahasa Inggrisnya default name lah ya, panggilan secara default. Nah, artinya dalam bahasa Indonesia bisa seperti bapak atau ibu, tapi bukan berarti bapak dan ibu ya. Misalnya kita ketemu orang yang sepantaran, kita juga di Jepang itu memanggil dengan sang. Pertama kali ketemu ya, tapi setelah akrab nanti panggil yang lain. Jadi nggak harus sama yang lebih tua ya. Nggak harusnya sama yang lebih tua. Yang kedua adalah Chan. こんばんは、アスカちゃん。ありがとう、アスカちゃん。 Panggilan ini ditujukan itu kepada seorang yang lebih muda daripada kita. Cenderungnya itu lebih ke anak-anak nih. Lebih Nah, anak-anak ya. bisa laki-laki, bisa perempuan. Contohnya kayak Shinchan tadi. Nah, Shinchan itu sebenarnya bukan namanya Shinchan, tapi gabungan dari Shin dan Chan, karena nama dia Shinosuke. Shinosuke. Biar nggak kepanjangan, dipanggil jadi Shinchan, disingkat. Nah, tapi nggak untuk anak-anak doang sih, bisa juga nih ke remaja, remaja gitu. Jadi walaupun udah dia lebih besar, itu bisa kita panggil Chan. Tapi lebih ke cenderung ke perempuan sih kalau Perempuan, ya. kalau remaja ya, gitu. Nah, yang ketiga adalah kun. 二藤君ねえ二藤君ってちょっとよくない Dalam pronunciation-nya bahasa Jepang, kung ya. Jadi kun ini sama seperti cang, namun lebih khusus pada laki-laki ya. Ini pada laki-laki. Pada laki-laki. Temen yang sepantaran, misalnya sama teman-teman SMA atau teman SMP ataupun teman kuliah biasanya manggilnya kung. Itu biasa ada nada akrab lah ya sesamanya. Jadi untuk gitu. orang yang mungkin udah kenal akrab ya. Udah kenal akrab. Kalau kayak masuk ke sekolah baru, terus sama teman langsung pakai kun itu bisa nggak? Agak sungkan lah ya. Sungkan ya. Pertama kali ketemu, dua kali ketemu, pakainya pakai sang dulu ya. Nanti kalau udah akrab, udah 2-3 kali sering main ke rumah, biasanya itu Berpakai kun. pakai kung. Nah, cang dan kun ini juga sering dipakai bukan sering ya, maksudnya dipakai juga di tempat kerja. Misalnya antara atasan dan bawahan. Nah, misalnya atasan laki-laki memanggil bawahan yang laki-laki juga biasanya dengan panggilan kung. Berarti dia kayak sudah care atau sudah srek lah bekerja dengan staf atau bawahannya dia. Nah, jika atasannya laki-laki, kepada bawahan perempuan itu dia juga memanggil kung. Nggak pakai Chan ya? Kenapa nggak pakai cang ya? Karena jika pakai cang ini kayak ada hasrat atau kayak ada romantisme ya. Udah negatif ya. jadinya. Negatif konotasinya, sehingga tidak membuat suasana di kantor jadi tidak srek lah ya, tidak nyaman lagi. Nah, bagaimana jika atasannya perempuan memanggil kepada bawahannya yang laki-laki? Tentunya bisa memakai kung. Nah, Kalau atasan perempuan ke bawahan perempuan, atasan perempuan bawa perempuan, nah di sini kita bisa memakai cang. Karena sekali lagi dengan suasana bahwa atasannya sudah nyaman atau srek dengan bawahan yang perempuan itu, sehingga panggilannya seperti panggilan
sayang atau care lah ya kepada iya. bawahan perempuan tersebut. Yang nomor 4 itu ada sama. Jadi sama itu sebenarnya panggilan untuk menyebut Tuhan nih atau dewa. Jadi kan kalau orang Jepang itu Tuhan itu artinya kan kami. Jadi biasa mereka panggil dengan kami sama. Tapi bisa juga dipakai untuk manggil yang orangnya yang derajatnya tuh jauh lebih tinggi dari kita. Seperti penghormatan tinggi gitu ya. Misalnya tuh ke orang-orang kerajaan atau juga ke bangsawan. Nah, itu kan statusnya tinggi di atas kita ya. Nah, kita bisa panggil dengan sebutan sama. Nah, kalau di Indonesia kan kita mengenal istilah nih, pembeli itu adalah raja kan. Nah, tapi kalau di Jepang agak sedikit beda. Mereka itu mengenalnya pembeli itu adalah dewa. Karena mereka benar-benar menghormati dan menghargai pembeli. Nah, jadi mereka para pedagang ini biasanya manggil pembelinya itu dengan sebutan okyaksama. お客様は神様ですから。 Okyak itu artinya tamu atau juga pembeli. Nah, yang nomor 5 ada sensei. おはよう入江。遅刻だ。 Seperti yang orang Indonesia banyak ketahui, sensei itu artinya guru. Sebetulnya arti guru itu sebetulnya dalam bahasa Jepang sendiri adalah kyoshi, yang diartikan pengajar. Nah, sensei ini sebetulnya adalah julukan atau sebutan penghormatan untuk profesi-profesi tertentu yang banyak mempengaruhi atau berguna di masyarakat ya. Contohnya apa aja? Misalnya ada pengacara, ada dokter, juga ada politisi atau juga mangaka, dan Panggilnya juga sensei semua profesor itu. ya. Itu juga belakang-belakangnya kita panggil dengan panggilan sensei. Seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya nomor berapa? Nomor Sam? 6 ya. Oh, nomor 6 Nomor ya. 6. Nomor 6 itu ada panggilan senpai. Senpai. どうしたの西方先輩。西方せんぱい先輩、私、まだまだ聞きたいことがたくさんあるんだよ。 Nah, senpai ini biasanya banyak nih kita temuin di film-film yang temanya sekolahan gitu. Nah, karena memang senpai itu artinya itu adalah senior. Senior ya. Jadi senior dalam suatu lingkungan atau komunitas gitu. Nah, tapi untuk panggilan sensei sama senpai tadi nggak harus dalam kondisi yang seperti disebutin tadi ya. Baik lagi nih, tergantung dengan perasaan orang yang memanggilnya. Jadi kalau untuk sensei tadi bisa juga kalau misalnya kita punya satu orang temen nih yang dia sering ngajarin kita akan suatu hal. Dia memang ahli di bidangnya, tapi dia bukan guru, bukan pengajar. Tapi karena dia jago dan kita dapat banyak ilmu dari dia, kita bisa panggil dia sensei untuk menghormati akan ilmunya itu. Termasuk juga untuk senpai nih. Jadi kalau senpai itu kan tadi senior ya artinya. Tapi bisa juga untuk yang kita panggil untuk yang sepantar. Misalnya kita masuk satu klub nih bareng-bareng nih. Misalnya klub bulu tangkis, kita bareng-bareng ikut masuknya. Nah, tapi ternyata dia lebih jago nih di situ dan dia lebih sering membimbing kita juga. Nah, itu bisa kita panggil senpai juga. Jadi bisa dibilang keadaan kondisi informal Kondisi lah ya. informal. Jadi nggak harus selalu terpaku dengan definisinya gitu. Dan mungkin juga karena memang orang yang memanggilnya merasa menghargai ya. Terima atau- kasih. menghormati orang yang dipanggil ya. Betul. Nah, yang ketujuh kita ada dono. Dono ini adalah gelar kehormatan di Jepang. Masih sering digunakan ketika di zaman-zaman samurai ya, ketika untuk menghormati atasannya biasanya dipanggil dengan menggunakan dono. Tuannya ya. Ya, seperti manggil tuan atau atasannya di atas ya. Dan kalau kita sering nonton Rurouni Kenshin atau Bleach, biasanya kita masih sering dengar ya dengan menggunakan panggilan dono. Tapi sekarang jarang orang manggil dono. Pertama memang karena anak-anak muda tidak banyak mengetahui dan paham ya maksudnya apa itu dono. Dan kalaupun masih sering dipakai, biasanya dipakai oleh orang-orang tua ya, yang dulu zaman mudanya dia bisa menggunakan dono dan mereka menggunakan dono ini sesama mereka. Sehingga mereka kayak seperti saling menghormati lah ya. Bisa dibilang ini udah hampir hilang ya sebutan ini ya. Iya, sudah hampir hilang karena anak muda tidak paham. Udah nggak paham lagi. Betul sekali. Yang kedelapan ada shisho. 今の方、師匠のお友達ですか？あ？師匠は女の人のお知り合いが多すぎる気がします。師匠のタラ。 Jadi shisho ini agak mirip-mirip nih sama sensei.
Nah, kalau sensei tadi itu kan memberikan pengaruh ke banyak orang kan. Tapi kalau Shishou ini seseorang yang memberikan pengaruh secara langsung kepada kita. Jadi itu bisa dibilang kayak mungkin mentor atau orang yang membimbing kita Secara langsung secara ya. langsung. Person to person gitu ya. ya. Dan tapi bisa juga Shishou ini dijadikan sebutan untuk seorang yang kita jadikan panutan nih, yang kita pengen menjadi seperti dia. Jadi ini kita belajar banyak dari pengalamannya dia, atau kita ngelihat bagaimana sih cara dia bisa menjadi seperti sekarang ini gitu. Jadi itu lebih bisa juga dipegang untuk sosok yang kita kagumi dan kita ingin menjadi seperti dia. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau kita manggil orang Jepang tuh langsung aja ke namanya, jadi nggak usah pakai airan-airan kayak tadi gitu, boleh nggak? Sebetulnya boleh aja ya. Pengalaman saya memang ada beberapa teman sesama orang Jepang, mereka sudah lama, misalnya setahun 2 tahun kenalan dan sering intens berteman, ketemu, mereka langsung memanggil namanya. Itu boleh. Boleh. Jadi ya bisa seumuran dan sudah akrab sekali sehingga kayak tidak ada barir lagi lah, tidak ada halangan. Itu bahkan kalau bisa dibilang kalau pakai embel-embel belakang kaisang malah menjadi ada Kayak nggak mau akrab kayak gitu nggak ya? mau akrab gitu. Jadi Ada jarak gitu. kayak ada jarak jadi sehingga Oh. jadi seperti itu. Nah, ada satu hal lagi nih yang perlu minasan tahu, yaitu mengenai penamaan di Jepang. Jadi biasanya kalau orang Jepang itu, mereka penamaannya itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama yang di depan itu biasanya adalah namanya si orang tersebut, Namanya orang. sedangkan yang nama belakangnya itu adalah nama keluarga atau nama marganya. Gitu. Nah, jadi kalau kita di Indonesia kan biasanya ada juga yang pakai nama keluarga ya, biasanya nama dari bapak atau nama marga kan. Nah, tapi biasanya ketika kita baru kenalan sama orang, kita langsung kenalin nama kita pribadi kan? Nama kita pribadi Nah, ya. tapi kalau misalnya dari orang Jepang itu, biasanya ketika dia mengenalkan namanya, kita harus manggil dia dengan nama keluarganya lebih Nama dahulu. keluarganya. Kebalik nih sama Indonesia. Kan kalau di Indonesia kan kita malah nggak kepengen tahu ya nama orang tua Nama kita orang diketahuin tuanya. sama teman-teman kan. Biasanya kan jadi ejekan-ejekan gitu ya, apalagi waktu zaman-zaman di sekolah. Nah, tapi kalau di Jepang justru kita malah nggak sopan. Kalau kita langsung manggil namanya dia, nama tanpa depannya dia nama langsung depannya ya. dia, tanpa kita udah bener-bener kenal atau deket nih. Gitu. Nah, kita ambil contoh misalnya nih, ada satu orang namanya Hazuki Sakamoto. Jadi Hazuki itu adalah nama si orang tersebut, sedangkan Sakamoto itu adalah nama keluarga atau nama marganya dia. Nah, ketika kita baru kenal, kita sopannya itu kita manggil nama keluarganya dia dulu, yaitu Sakamoto-san. Walaupun Sakamoto ini kan kedengarannya itu nama laki-laki ya, Nama laki-laki. dan Hazuki itu nama perempuan ya. Perempuan. Nah, tapi tetap kita harus manggil dia dengan Sakamoto-san. Nah, nanti setelah misalnya kita udah kenal lama, udah sering main bareng, udah deket, barulah kita bisa manggil dia langsung Hazuki-san atau Hazuki-chan, tergantung dari kondisinya gimana nanti. Baiklah teman-teman, itulah materi kita di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkapnya dan kita bisa belajar dari video ini ya. Dan yang paling penting bisa diaplikasikan ya. Bisa diaplikasikan, langsung ngomong kepada teman atau siapapun lah ya yang bisa kira-kira manggilnya yang cocok. Namun sekali lagi bagi teman-teman yang merasa bingung, biasanya di Jepang cukup dengan memanggil sang saja. Sekali lagi karena sang ini netral dan bisa dipanggil untuk siapapun. Jadi panggilan san itu bisa dibilang panggilan yang paling aman lah ya. Jadi daripada kita mungkin salah panggil atau nanti malah menyinggung orang, lebih baik kita panggil san aja ya. Nah, tapi kalau misalnya kita memang udah paham bagaimana posisinya, barulah kita pakai panggilan-panggilan seperti yang tadi sudah disebutin. Ya, sekian video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang punya kritik, saran, atau komentar apapun, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata Raishu.